kami dari kelompok 7 SGI PKK 5 semester 4. Hari ini kami akan menceritakan sejarah gereja Santa Teresia Delta Kapuas Rasau Jaya. Saya Putri Petronila. Saya Domika Tiffany Gloria. Baik, di sini saya akan membahas yang pertama, yaitu latar belakang. Paroki Santa Teresia Delta Kapuas adalah paroki dari Gereja Katolik Roma di Keuskupan Agung Pontianak yang berpusat di Rasau Jaya. Gereja yang digunakan sekarang adalah Gereja Hati Kudus yang diberkati pada 16 Oktober 2011 oleh Vikjen Keuskupan Agung Pontianak, Pastor William Cham. Nah, stasinya hanya dapat ditempuh melalui jalur sungai karena belum tersedia jalur darat. Gereja Paroki Delta Kapuas pertama kali diresmikan pada tahun 1967 oleh para pastor Kapusin, kemudian dipromulgasikan sebagai paroki pada tanggal 1 Januari 1970. Pusat paroki pada awalnya dilayani dari paroki katedral, kemudian dalam perkembangan berpindah ke paroki Gembala Baik, kemudian ke Sungai Ambawang, lalu ke Rasau Jaya, seluruh Kecamatan Kubu, Kecamatan Batu Ampar, Teluk Pekedai, dan Kecamatan Rasau Jaya. Paroki ini berbatasan dengan 4 paroki, 3 paroki Keuskupan Pontianak, 1 paroki Keuskupan Sanggau, paroki MRPD, kemudian paroki Sungai Raya, berbatasan dengan paroki Santo Fidelis Sungai Ambawang, Kristus Raja Traju Sanggau. Selama mulai dirintis dan menjadi paroki yang mandiri, paroki Santa Teresia Delta Kapuas sudah banyak dilayani oleh para imam dan bruder yang dari Kapusin. Seiring berjalannya waktu, paroki ini mulai berkembang dengan lebih banyak umat yang datang dan berpartisipasi dalam kegiatan gereja. Keberadaan gereja ini menjadi lebih dikenal oleh masyarakat sekitar. Secara keseluruhan, Gereja Santa Teresia Delta Kapuas Rasau Jaya adalah cerita tentang ketekunan dan semangat yang tinggi dalam menghadapi tantangan. Kehadiran gereja Katolik di Rasau Jaya hanya berbatas pada beberapa keluarga yang telah lama menerima iman Katolik. Sementara misi para misionaris yang datang dari luar daerah harus berhadapan dengan tradisi dan kebudayaan lokal. Gereja ini mengidentifikasikan pentingnya penguatan spiritualitas umat, serta pemahaman iman yang lebih terstruktur. Pada tahun 2000-an, kegiatan katekese mulai diperkuat dengan lebih banyak pelatihan bagi katekese, pelatihan liturgi, serta pendampingan bagi para orang tua dan keluarga. Program sosial seperti pembagian bantuan pangan bagi keluarga miskin, pelayanan kesehatan gratis, dan dukungan pendidikan untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu menjadi bagian integrasi dari pelayanan gereja. Sejarah gereja ini adalah kisah tentang perjuangan, pengorbanan, dan kesetiaan umat dalam menghadapi segala tantangan. Hingga saat ini, Gereja Santa Teresia Delta Kapuas terus melangkah maju sebagai pusat kehidupan iman umat Katolik di Rasau Jaya. Umat yang tergabung dalam berbagai kelompok kategorial seperti orang muda Katolik, Legio Maria, seksi sosial, seksi liturgi, dan lainnya. Gereja ini tidak hanya mencerminkan perjalanan religius umat, tetapi juga menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perkembangan sosial masyarakat di Desa Kapuas. Dan sebagaimana semangat Santa Teresia yang penuh cinta dalam hal-hal kecil, gereja ini akan terus melayani umatnya dengan kasih yang nyata, setia dalam setiap langkah, dan kuat dalam iman.
Nah, kemudian ada strategi Gereja Paroki Delta Kapuas Rasaujaya dalam mengembangkan pelayanan pastoral dilakukan dengan pendekatan yang menyeluruh dan kontekstual, disesuaikan dengan kebutuhan umat serta situasi sosial dan budaya masyarakat setempat. Gereja menyadari pentingnya membangun relasi yang erat dengan umat, sehingga pelayanan pastoral tidak hanya bersifat seremonial atau liturgis semata, tetapi juga menyentuh kehidupan nyata umat sehari-hari. Oleh karena itu, Paroki Delta Kapuas berfokus pada pelayanan yang bersifat partisipatif dan inklusif, di mana umat dilibatkan secara aktif dalam proses pengambilan keputusan pastoral dan pelaksanaan kegiatan gerejawi. Salah satu pendekatan yang dikembangkan adalah memperkuat komunikasi basis seperti kelompok lingkungan dan wilayah. Melalui pembentukan dan penguatan kelompok-kelompok kecil ini, gereja dapat lebih mudah menjangkau umat secara personal dan intensif. Setiap kelompok menjadi wadah untuk membangun kebersamaan, saling mendukung, dan menjadi tempat pertumbuhan iman. Sejak awal kehadiran mereka, para frater, imam, dan juga Ordo Kapusin membawa semangat kesederhanaan, pelayanan, dan hidup bersama umat. Sebagaimana diwariskan oleh Santo Fransiskus dari Asisi, kehadiran mereka tidak hanya membawa penguatan secara spiritual, tetapi juga memperkuat fondasi sosial dan pastoral umat di wilayah Rasaujaya yang sebelumnya belum memiliki struktur paroki yang kuat. Salah satu peran utama tarekat ini adalah membangun komunitas umat beriman yang hidup aktif dalam kehidupan menggereja. Melalui pendekatan pastoral yang menyentuh kehidupan sehari-hari, para kapusin mampu menjalin relasi yang dekat dengan umat dari berbagai latar belakang sosial dan budaya. Mereka aktif memimpin perayaan liturgi, membina kelompok kategorial seperti OMK, Legio Maria, dan Sekami, serta mendorong partisipasi umat dalam membentuk identitas dan semangat kebersamaan umat Katolik di Delta Kapuas. Tarekat Kapusin juga sangat berperan dalam pembinaan iman dan juga pendidikan religius umat. Tantangan yang dihadapi oleh Paroki Delta Kapuas Rasaujaya adalah akses menuju stasi yang 90% harus ditempuh dengan jalur air yang membuat pelayanan sering tidak selalu mulus. Dalam kemandirian paroki ini juga bisa dikatakan belum mandiri dalam hal iman umat. Iman umat belum bisa dikatakan mandiri, lalu kemudian dalam segi finansial juga belum bisa dikatakan mandiri. Hal ini disebabkan oleh kondisi geografis daerah Kalimantan Barat yang terdiri dari rawa, sungai besar, dan kawasan hutan lebat yang belum tersentuh pembangunan jalan darat secara merata. Oleh karena itu, untuk melayani umat di stasi-stasi tersebut, para imam dan petugas pastoral harus melakukan pelayanan yang panjang dan melelahkan. Seringkali memakan waktu berjam-jam, bahkan berhari-hari, tergantung pada jarak tempuh dan kondisi alam saat itu. Selain itu, perjalanan yang lama, medan yang ditempuh juga tidak selalu bersahabat. Cuaca menjadi faktor yang sangat menentukan. Di musim hujan, misalnya, debit air sungai bisa meningkat drastis, menyebabkan arus menjadi deras dan berbahaya. Sebaliknya, pada musim kemarau, air sungai bisa surut sehingga perahu sulit melintas atau bahkan tidak bisa beroperasi sama sekali. Situasi ini sangat mempengaruhi jadwal pelayanan, terutama pelayanan sakramen dan kunjungan rutin ke umat di stasi-stasi. Tidak jarang kegiatan pastoral harus ditunda atau dibatalkan karena kondisi alam yang tidak memungkinkan. Saya Ezekiel Arnold. Dalam menghadapi tantangan yang ada, termasuk keterbatasan tenaga pastoral, luasnya wilayah pelayanan, serta beragam kebutuhan umat, Gereja Santa Teresia Delta Kapuas di Rasaujaya tidak tinggal diam. Gereja ini secara perlahan dan strategis membangun pendekatan pastoral yang sesuai dengan kondisi lokal agar pelayanan dapat tetap berjalan dengan baik. Meskipun keterbatasan, strategi yang dikembangkan bukan hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga diarahkan untuk membentuk fondasi pelayanan yang berkelanjutan, inklusif, dan memberdayakan.
Salah satu pendekatan utama yang dijalankan adalah penguatan peran umat awam. Gereja menyadari bahwa keterbatasan jumlah iman tidak mungkin dapat mencakup seluruh kebutuhan umat yang begitu luas dan beragam, sehingga umat awam perlu diikutsertakan secara aktif dalam kehidupan menggereja. Para prodiakon, katekis, pemimpin komunitas basis, dan pengurus stasi diberdayakan untuk menjadi ujung tombak pelayanan di tempat masing-masing. Mereka diberikan pelatihan dasar, baik secara spiritual maupun teknis, agar mampu memimpin ibadat sabda, mengadakan katekese, serta mendampingi umat dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini terbukti cukup efektif dalam memperkuat relasi antar umat dan membangun kedekatan pastoral yang lebih mendalam. Gereja juga menaruh perhatian pada generasi muda, menyadari bahwa masa depan gereja sangat bergantung pada keterlibatan kaum muda. Berbagai kegiatan dirancang untuk melibatkan mereka secara aktif. Meskipun sumber daya terbatas, kegiatan seperti pertemuan OMK, Orang Muda Katolik, rekoleksi remaja, pelatihan kepemimpinan, serta kegiatan sosial menjadi sarana yang digunakan untuk membina iman sekaligus mempererat kebersamaan kaum muda. Strategi ini penting untuk menumbuhkan rasa memiliki serta menanamkan kesadaran akan panggilan pelayanan di tengah gereja. Dalam aspek spiritualitas, Gereja Santa Teresia Delta Kapuas juga mendorong umat untuk memperdalam hidup doa dan devosi pribadi. Di tengah situasi di mana misa tidak selalu diadakan, umat diajak untuk tetap setia dalam doa, baik secara pribadi maupun keluarga. Devosi keluarga Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus sebagai pelindung paroki juga menjadi bagian dan penguatan spiritual yang bersifat lokal namun sangat bermakna. Umat diajak untuk mendalami semangat kecil, sederhana, namun penuh cinta kasih yang menjadi ciri khas Santa Teresia dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Lebih jauh lagi, strategi jangka panjang yang sedang dikembangkan adalah pembinaan dan promosi panggilan hidup, membiara, dan imamat. Gereja menyadari bahwa agar pelayanan di masa depan tetap terjaga, maka harus ada upaya untuk membina panggilan dari dalam komunitas sendiri. Para imam dan pembina pastoral aktif mendorong anak-anak dan remaja untuk terbuka terhadap kemungkinan dipanggil menjadi pelayan Tuhan. Meski proses ini tidak langsung menunjukkan hasil, namun kesadaran dan benih panggilan harus terus ditanamkan sebagai bagian dari visi jangka panjang mereka dengan penuh empati. Mereka bukan hanya mengajarkan ajaran Kristus, tetapi benar-benar menjalani hidup yang mencerminkan Injil itu sendiri. Hal ini memberi dampak besar pada umat karena mereka melihat bahwa nilai-nilai iman bukan sekadar teori atau wacana, melainkan sesuatu yang bisa dijalani dengan konkret dan nyata. Dalam banyak kesempatan, para kapusin juga tidak segan untuk membagikan kisah perjuangan hidup pribadi mereka kepada umat tentang panggilan, pergumulan, bahkan tantangan yang mereka hadapi dalam pelayanan, yang semuanya memperlihatkan sisi kemanusiaan dan membuat umat merasa dekat dan terinspirasi. Kehadiran para kapusin juga memperkuat kesadaran misionaris
untuk paroki ini. Mereka mendorong agar seluruh umat, tidak hanya iman atau biarawan, terlibat aktif dalam misi gereja untuk mewartakan kasih Allah dalam lingkungan sekitar mereka. Dalam semangat gereja yang diutus, umat didorong untuk tidak hanya menunggu di dalam gereja, tetapi juga menjangkau mereka yang jauh, yang belum mengenal atau merasakan cinta Tuhan secara nyata. Mereka menjalin hubungan baik dengan instansi pendidikan, kesehatan, dan sosial untuk membuka lebih banyak akses bagi umat terhadap berbagai bentuk dukungan, dan pengembangan gereja tidak berjalan sendiri, tetapi menjadi bagian dari sistem sosial yang lebih luas. Dan hal ini membuat kehadiran Gereja Santa Teresia semakin relevan dalam konteks masyarakat saat ini. Satu hal yang tak kalah penting adalah bagaimana para kapusin memberikan perhatian besar pada pembinaan generasi muda. Mereka menyadari bahwa masa depan gereja sangat bergantung pada sejauh mana kaum muda merasa diterima dan dilibatkan dalam kehidupan menggereja. Oleh karena itu, berbagai kegiatan kreatif dan edukatif untuk kaum muda digagas dan dilaksanakan, mulai dari pendampingan rohani, pelatihan kepemimpinan, hingga kegiatan seni dan budaya. Dengan semua kontribusi dan dedikasi yang telah diberikan oleh para imam kapusin selama bertahun-tahun, dapat dikatakan bahwa wajah Gereja Santa Teresia Delta Kapuas hari ini adalah cerminan dari semangat Fransiskus yang telah mengakar kuat. Gereja ini menjadi tempat di mana kasih, kesederhanaan, kedekatan, dan pelayanan tanpa pamrih hidup berdampingan dan menjadi nyata. Para kapusin tidak hanya membangun gedung dan struktur, tetapi telah menanamkan nilai-nilai Kristiani dalam hati umat yang akan terus tumbuh dan berkembang melampaui generasi demi generasi. Maka tak heran jika hanya saat ini umat memandang para kapusin bukan hanya sebagai pemimpin rohani, tetapi juga sebagai bagian dari keluarga besar mereka yang hadir, menyertai dan mencintai mereka dalam setiap perjalanan hidup. Cerita sejarah dari kelompok 7. Sekian dan terima kasih.